Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azriel Hosea eh, dengan NIM 210 501 2130 123 dan saya sebagai mahasiswa di Fakultas Umar dalam mata kuliah Alumni 2. Pada kali ini untuk ujian akhir semester saya yaitu mengenai mesin pasangan roda gigi dan poros garden dump truck. Yang pertama, apa itu garden dump truck? Dump truck merupakan kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut material seperti tanah, batu, kerikil, pasir, dan hasil tambang lainnya. Untuk mengisi muatan biasanya membutuhkan alat berat, sedangkan untuk membongkar muatan biasa dilakukan dengan cara mengangkat bagian depan bak dengan teknologi hidrolik agar bak miring ke belakang sehingga muatan bisa melorot turun ke tempat yang sudah ditentukan. Dan untuk mengenai mesin poros belakang untuk gardan dump truck, yang pertama itu kita membahas tentang spur gear, lalu yang kedua kita akan membahas tentang gardan belakang. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Mitsubishi Fuso FE SHDX dengan spesifikasi yaitu untuk dimensinya sebagai berikut. Dan untuk spesifikasi mesinnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk tahapan proses machining pada gardan dump truck ini, yang pertama adalah desain, yang kedua adalah form cutting, yang ketiga adalah gear generating, dan yang keempat adalah finishing. Maka untuk yang pertama kita akan masuk ke tahap desain. Baik, pada kesempatan kali ini saya membahas desain yang pertama yaitu mengenai gear-gear apa saja yang ada di poros belakang pada gardan dump truck. Yang pertama ini adalah mengenai small gear yang ada di poros belakang, dimana untuk gear-gear ini mempengaruhi jumlah atau nilai tekanan dari torsi dan kecepatan yang diberikan pada poros belakang. Lalu yang kedua ada large gear yang bisa dipasang dan juga bisa dibilang sebagai inner half shaft dan juga outer half shaft. Lalu ada gear yang ketiga, kita bisa dibilang sebagai pinion drive gear. Lalu yang keempat adanya large gear lagi, dimana untuk large gear yang ini sebagai outer half shaft. Lalu ada juga bagian box shaft. Dan udah video selanjutnya akan saya jelaskan untuk assembly dari part-part yang sudah saya sebutkan sebelumnya menjadi bagian gardan. Berikut adalah hasil assembly dari gardan dump truck pada poros belakang, di mana pada proses pembuatan atau machining pembuatan proses gardan dump truck ini diperlukan proses desain, dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan software SolidWorks dan sudah tersedia beberapa komponen dari part-partnya. Lalu yang pertama ada komponen penyusunnya sendiri yaitu rear gear,
yang berfungsi sebagai penerima putaran pinion drive gear dari beberapa shaft. Pergerakan pada gear otomatis akan menggerakkan bagian gear ini, sehingga bagian dari rear gear akan mentransmisikan juga ke bagian dalam, yaitu small gear. Dari small gear ini akan diantarkan lagi ke large gear, lalu ke shaft, kemudian akan memberikan gaya atau dorongan ke ban untuk dapat bergerak. Pada penyusunannya sendiri ada banyak, dan ini salah satu shaft di mana shaftnya ini sendiri terhubung ke bearingnya, dan dari bearing sendiri akan menuju ke bagian ban. Dan seperti yang sudah sebutkan sebelumnya, itu adanya banyak gear-gear yang ada di sini, seperti ada small gear, lalu ada large gear, lalu ada pinion drive gear, dan gear-gear ini saling terhubung dan menjadi transmisi dari kecepatan yang didapatkan. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu form cutting. Baik, yang selanjutnya adalah form cutting. Dalam form cutting, alat pemotong mirip dengan pemotong milling yang dibuat dalam bentuk dari ruang antara gigi gear. Untuk gigi gear direproduksi dengan permesinan gear kosong atau tidak bergerigi di sekitar pinggirannya. Pemotong bergerak secara aksial sepanjang gigi gear dan pada kedalaman yang sesuai untuk menghasilkan profil gigi. Setelah setiap gigi dipotong, pemotong ditarik, gear kosong diputar atau diindeks, dan pemotong melanjutkan untuk memotong gigi lain. Proses ini berlanjut sampai semua gigi dikerjakan. Setiap pemotong dirancang untuk memotong berbagai jumlah gigi. Ketepatan dari profil gigi tergantung pada keakuratan pemotong dan pada mesin dan kekakuannya. Meskipun tidak efisien, pemotongan bentuk dapat dilakukan pada mesin milling dengan pemotongan dipasang di punjung dan roda gigi kosong dipasang di kepala pemisah. Karena pemotong memiliki geometri yang tetap, form cutting hanya dapat digunakan untuk menghasilkan gigi gear yang memiliki lebar konstan, yaitu pada spur gear atau helix, tetapi tidak pada bevel gear. Gear internal dan gigi gear pada permukaan lurus, seperti yang ada di rack dan pinion, adalah form cutting dengan pemotong berbentuk pada mesin yang mirip dengan pembentuk. Form cutting adalah proses yang relatif sederhana dan dapat digunakan untuk memotong gigi dengan berbagai profil. Lalu yang ketiga, ada gear generating, di mana alat pemotong yang digunakan dalam gear generating dapat berupa pemotong berbentuk pinion, pemotong berbentuk rack, lurus, atau hop. Yang pertama adalah mengenai pemotong bentuk pinion, di mana pemotong bentuk pinion dapat dianggap sebagai salah satu dari dua gear dalam pasangan yang bergabung, dengan yang lainnya adalah gear kosong. Pemotong jenis ini digunakan pada gigi pembentuk. Pemotong memiliki sumbu sejajar dengan roda gigi kosong dan berputar perlahan dengan kosong pada saat yang sama kecepatan melingkar pitch dan dalam gerakan aksial bolak-balik. Sebuah jalur gear menyediakan gerakan relatif yang diperlukan antara poros pemotong dan batang gear kosong. Pemotong dapat terjadi baik pada gaya turun atau gaya naik mesin. Pada rack shaper, alat pembangkitnya adalah segmen rack yang bolak-balik sejajar dengan sumbu roda gigi kosong. Karena tidak praktis untuk dimiliki lebih dari 6 hingga 12 gigi pada pemotong rack, pemotong harus dilepaskan pada saat interval yang sesuai dan kembali ke titik awal. Gear blank tetap terpasang selama operasi. Hub pada dasarnya adalah pemotong untuk worm gear atau screw yang dibuat menjadi alat penghasil roda gigi dengan serangkaian slot memanjang yang dikerjakan di dalamnya untuk membentuk potongan gigi. Saat memasang spur gear, sudut antara hub dan gigi kosong sumbunya adalah 90 derajat, dikurangi sudut pada ulir hub. Semua gerakan di hobbing berputar
dan hop dan gear blank berputar terus-menerus. Banyak sebagai roda gigi mesin sampai semua gigi dipotong. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah finishing. Roda gigi dapat berisik atas sifat mekanisnya, terutama kelelahan umur pakai dan ketahanan aus mungkin tidak cukup tinggi. Beberapa proses finishing tersedia untuk meningkatkan kualitas permukaan roda gigi. Pilihan proses ditentukan dengan metode pembuatan roda gigi dan apakah roda gigi telah dikeraskan oleh perlakuan panas. Perlakuan panas dapat menyebabkan distorsi bagian. Akibatnya, untuk perlakuan gigi yang presisi, roda gigi yang diberikan perlakuan panas harus dikenakan untuk operasi finishing yang sesuai. Demikian penjelasan saya mengenai machining roda gigi dan poros belakang pada gardan dump truck. Untuk setiap kesalahan dan ucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.